Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penerapan screening genom berbasis CRISPR-Cas9 pada penelitian penyakit. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Jiandira Weristajudin dengan NIM 23613194, dengan saya sendiri Cindi Dwi Permata dengan NIM 23613192, Ismi Aziza Tanza dengan NIM 23613195, Rizkyana Raisya Putri dengan NIM 23613196, dan Salsabila Nailah Nur Ramadan dengan NIM 23613197. Sebelum itu, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, latar belakang, yang kedua, hasil dan diskusi, dan yang terakhir, peran dalam kefarmasian. Baik, selanjutnya mengenai latar belakang. Screening genom secara luas merupakan strategi utama untuk menjelaskan gen dan jalur yang terlibat dalam proses biologis dan penyakit manusia. Metode screening tradisional bergantung pada karakterisasi fenotip yang dihasilkan dari mutagenesis yang disebabkan oleh faktor fisik atau kimia. Namun, selain tidak efisien, pendekatan ini menimbulkan tantangan dalam mempelajari fungsi gen ketika mutasi yang disebabkan bersifat mematikan. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul strategi yang memanfaatkan interferensi RNA, khususnya short hairpin RNA, untuk memodulasi kadar protein yang telah merevolusi pendekatan screening. Gen eukariotik seringkali menghasilkan beberapa transkrip karena penyambungan alternatif. Akibatnya, pendekatan cDNA yang diekspresikan secara berlebihan menghadapi keterbatasan dalam mengungkapkan fungsionalitas gen. Selain itu, konstruksi perpustakaan cDNA mahal dan tidak cocok untuk mempelajari gen non-coding. Munculnya teknologi penyuntingan gen CRISPR-Cas9 telah merevolusi penyaringan genetik skala besar dengan menyediakan metode yang lebih sederhana dan lebih mudah. Selain itu, teknologi penyuntingan gen CRISPR-Cas9 menyediakan banyak keuntungan seperti nukleas zinc finger atau ZFN dan nukleas efektor seperti aktivator transkripsi atau TALEN. Teknologi CRISPR menggunakan protein case untuk secara tepat menemukan situs genom yang ditentukan dengan mengubah urutan basa RNA pemandu pendek. Tinjauan ini memperkenalkan penyaringan genetik berbasis CRISPR-Cas9 yang meliputi aktivasi berbasis CRISPR atau CRISPR-A, penghapusan berbasis CRISPR atau CRISPR-Ko, dan intervensi berbasis CRISPR atau CRISPR-I, beserta aplikasinya dalam penelitian penyakit. Kemudian, pada slide ini membahas mengenai hasil dan diskusi, di mana ada penelitian kanker yang mengidentifikasi gen pendorong tumor dan gen resistansi obat. Sebagai contoh, ada screening CRISPR-Cas9 yang telah menemukan gen USP15 dan SCAF1 sebagai penekan tumor pada kanker pankreas. Kemudian, ada infeksi virus dengan mengungkap gen inang yang penting untuk replikasi virus seperti TMEM41B dalam infeksi virus corona. Kemudian terapi kombinasi dengan pengembangan imunoterapi kanker dengan screening sinergi gen menggunakan sistem CRISPR-Cas9. Yang terakhir yakni keunggulan metode di mana dengan spesifitas tinggi, kemampuan untuk menyesar gen coding dan non-coding, serta fleksibilitas dalam berbagai aplikasi. Baik, yang selanjutnya yaitu ada peran biologi molekuler dalam CRISPR atau Cas9 dengan kefarmasian. Yang pertama yaitu ada identifikasi target obat. CRISPR atau Cas9 digunakan untuk mempelajari gen-gen yang terlibat dalam mekanisme penyakit seperti kanker, infeksi virus, dan resistensi obat. Hal ini membuka peluang untuk menemukan target molekuler baru yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan obat. Contohnya yaitu CRISPR atau Cas9 yang mengungkap gen seperti RNF7, ZRNF3, dan UBE2F yang meningkatkan sensitivitas terhadap cisplatin atau kemoterapi. Yang kedua yaitu ada pengembangan terapi gen. CRISPR atau Cas9 menawarkan kemampuan untuk mengedit gen secara presisi, memungkinkan pengembangan terapi gen untuk penyakit keturunan.
dan penyakit yang disebabkan oleh mutasi genetik seperti hemofilia atau gangguan imunodefisiensi. Selanjutnya adalah sebagai peningkatan efektivitas terapi dan penyakit infeksi. Dengan menggunakan screening genetik berbasis CRISPR atau Cas9, gen-gen yang berkontribusi terhadap resistensi obat dapat diidentifikasi, memungkinkan pengembangan strategi kombinasi obat untuk meningkatkan efektivitas terapi. Kombinasi terapi dapat dikostumisasi berdasarkan interaksi gen, sehingga memperluas pilihan terapi personalisasi untuk kanker. Dalam infeksi virus, CRISPR atau Cas9 memungkinkan identifikasi faktor inang esensial untuk replikasi virus, seperti gen TMEM41B yang terlibat dalam infeksi virus corona. Selanjutnya adalah sebagai pengembangan imunoterapi kanker. CRISPR atau Cas9 membantu mengungkap regulasi antigen MHC1 oleh PRC2 yang memberikan wawasan untuk meningkatkan efektivitas imunoterapi. Selanjutnya, yakni adalah model penyakit yang lebih relevan, di mana teknologi ini digunakan untuk membuat model penyakit yang lebih relevan secara genetik, baik dalam kultur sel maupun hewan, dengan guna mengevaluasi efektivitas dan keamanan obat. Dengan teknologi ini, model penyakit manusia yang lebih akurat dapat dibuat untuk pengujian preklinis, seperti model kanker pankreas untuk mempelajari gen supresor tumor USP15 dan SCAF1. Kemudian ada precision medicine, di mana CRISPR Cas9 mendukung pendekatan pengobatan yang dipersonalisasi dengan mengidentifikasi variasi genetik individu yang mempengaruhi respon terhadap obat tertentu, sehingga memungkinkan pengobatan yang lebih spesifik dan efektif, di mana screening berbasis CRISPR ini digunakan untuk memahami mekanisme resistensi obat dan menemukan target baru untuk terapi, seperti resistensi terhadap obat sorafenib pada kanker hati. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.